Amalia dengan NIM 23070374402 dari kelas TPKA. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kuis termodinamika mengenai penerapan hukum satu termo sistem tertutup pada keadaan adiabatis. Gas ideal yang awalnya pada suhu 600 Kelvin dan 10 bar mengalami siklus mekanis reversibel 4 langkah dalam sistem tertutup. Pada langkah 1 menuju 2, tekanan menurun secara isotermal menjadi 3 bar. Pada langkah 2 menuju 3, tekanan menurun pada volume konstan menjadi 2 bar. Pada langkah 3 menuju 4, volume menurun pada tekanan konstan, dan pada langkah 4 menuju 1, gas kembali secara adiabatik ke keadaan awalnya. Di mana pertanyaannya, buatlah sketsa siklus pada diagram VPP dan tentukan jika tidak diketahui baik T maupun P untuk keadaan 1, 2, 3, dan 4. Dan hitunglah Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap siklus, di mana CP sama dengan 7/2 dikali R dan CV sama dengan 5/2 kali R, di mana nilai R-nya 8,1345 Joule mol pangkat min 1 K pangkat min 1. Nah, dari soal sebelumnya kita dapat membuat beberapa deskripsi diketahui. Yang pertama itu ada P1 sama dengan 10 bar, T1 sama dengan 600 Kelvin, P2 sama dengan 3 bar, P3 sama dengan 2 bar, dan nilai R-nya 8,1345 Joule mol min 1 K min 1. Dengan CP 7/2 dikali R yaitu 28,47 J mol pangkat min 1 K pangkat min 1, dengan CV 5/2 dikali R yaitu 20,34 J mol pangkat min 1 K pangkat min 1. Dan yang ditanya itu sketsa siklus pada diagram PV serta T2, T3, P4, dan T4 yang tidak diketahui, dan Q, W, delta U dan serta delta H untuk setiap siklus yang tidak diketahui. Untuk pertanyaan A, jawabannya itu berada pada gambar di sini, di mana 1 menuju 2 itu dia berada pada keadaan isotermal, dan 2 menuju 3 dia memiliki volume yang konstan dengan tekanan yang menurun, atau bisa juga pada proses isohoris. Dan 3 menuju 4 itu dia memiliki tekanan yang konstan dengan volume yang menurun, yaitu proses isobaris. Dan 4 menuju 1 dia mengalami proses adiabatik. Untuk persoalan nomor 2, T2-nya itu sebesar 600 Kelvin karena proses 1 menuju 2 itu dia bersifat isotermal, di mana suhunya itu sama. Dan untuk mencari T3 kita bisa menggunakan persamaan P2 per T2 sama dengan P3 per T3. Maka T3 sama dengan P3 dikali T2 per P2, yaitu T3 sama dengan 2 bar dikali 600 Kelvin per 3 bar, sama dengan T3 yang kita dapatkan yaitu 400 Kelvin. Selanjutnya P4. Nilai P4 itu 2 bar karena pada proses 3 menuju 4 dia bersifat isobaris, di mana dia memiliki tekanan yang konstan. Maka jika P3-nya 2 bar, maka P4-nya juga 4 bar. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai T4, kita bisa menggunakan persamaan seperti ini. Mengapa? Karena dia bersifat adiabatis. Nah, persamaannya
bisa kita sederhanakan menjadi T4 sama dengan T1 dikali P1 per P4 pangkat 1 dikurang gamma per gamma. Nah, T1 nya 600K, P1 nya 10, dan P4 nya 2. Dan nilai gamma di sini didapat dari CP per CV. Maka T4 nya kita peroleh 378,83 Kelvin. Selanjutnya untuk persoalan nomor 3, yang pertama itu kita harus yang pertama saya akan menyelesaikan langkah 1 menuju 2 yang bersifat isotermal. Nah, jika isotermal, delta H sama delta H dan delta U itu dia bernilai 0. Maka sisanya kita hanya harus mencari Q dan W-nya, di mana untuk proses isotermal Q itu sama dengan W. Nah, karena yang diketahui pada soal itu hanya tekanan, maka kita menggunakan bersamaan min R dialité ln P2 per P1, dimana hasilnya dimana hasil Q ataupun W yang kita peroleh yaitu 5876,23 Joule mol pangkat min 1. Selanjutnya kita bisa mencari untuk proses 2 menuju 3, yaitu proses isohoris. Di mana pada proses isohoris itu Q sama dengan delta U, di mana rumus delta U itu CV dikali delta T. Untuk nilai CV yaitu 20,34 Joule mol pangkat min 1 K pangkat min 1 dikali 400 dikurang 600 Kelvin. Hasil dari Q sama dengan delta U yaitu min 4,0068 Joule mol pangkat min 1. Nah, selanjutnya kita bisa mencari delta H dengan rumus CP dikali delta T. Dan delta H yang kita peroleh yaitu min 5,694 Joule mol pangkat min 1. Karena langkah 2 menuju 3 merupakan proses isohoris, maka nilai W-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita bisa mencari untuk langkah 3 menuju 4, yaitu proses isobaris. Untuk proses isobaris, Q itu sama dengan delta H, di mana rumus delta H itu CP dikali delta T. Q maupun delta H yang kita peroleh untuk langkah 3 menuju 4 yaitu min 602,71 Joule mol pangkat min 1. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mencari delta U, di mana rumus delta U itu CV dikali delta T. Kita masukkan angkanya, lalu hasil delta U yang kita peroleh yaitu min 430,60 Joule mol pangkat min 1. Nah, selanjutnya kita bisa mencari W-nya dengan rumus Q dikurang delta U. Dan W yang kita peroleh untuk langkah 3 menuju 4 yaitu minus 172,11 Joule mol pangkat min 1. Selanjutnya kita bisa mencari untuk langkah 4 menuju 1 dalam proses adiabatis. Nah, untuk proses adiabatis itu Q-nya sama dengan 0, dan kita bisa mencari delta H-nya dengan rumus CP dikali delta T. Kita masukkan angkanya dan kita peroleh delta H-nya sebesar 6296,71 Joule mol pangkat min 1. Lalu kita bisa mencari delta U-nya dengan rumus CV dikali delta T. Kita masukkan angkanya dan kita peroleh delta U-nya 4498,60 Joule mol pangkat min 1. Nah, untuk proses adiabatis nilai W itu dia sama dengan
min delta U, maka W-nya kita peroleh min 4498,60 Joule mol pangkat min 1. Nah, untuk keseluruhan prosesnya kita tinggal menambahkan saja dari Q proses 1 menuju 2 hingga Q proses 4 menuju 1. Dan untuk Q totalnya kita peroleh 5269,452 Joule mol pangkat min 1. Sama W-nya seperti Q, kita jumlahkan dari W proses 1 menuju 2 hingga W proses 4 menuju 1. Dan W total yang kita peroleh itu 1205,52 Joule mol pangkat min 1. Dan untuk delta U-nya sama seperti Q dan W, maka delta U yang kita peroleh yaitu 4061,932 Joule mol pangkat min 1. Dan delta H yang kita peroleh yaitu 5688,306 Joule mol pangkat min 1. Nah, untuk persoalan nomor 2 yaitu suatu gas ideal yang awalnya pada suhu 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius dengan tekanan 100 kPa mengalami proses siklus berikut dalam suatu sistem tertutup. Dalam proses reversible mekanis, gas tersebut pertama-tama dikompresi secara adiabatik hingga 500 kPa. Kemudian didinginkan pada tekanan konstan 500 kPa hingga 303,15 Kelvin atau 30 derajat Celcius, dan akhirnya diekspansi secara isotermal ke keadaan semula. Siklus tersebut melintasi perubahan keadaan yang sama persis, tetapi setiap langkah bersifat irreversibel dengan efisiensi 80% dibandingkan dengan proses reversible mekanis yang sesuai. Nah, pertanyaannya itu hitung Q, W, delta U, dan delta H untuk setiap langkah proses dan siklus dengan data CV 7/2R dan CV 5/2R. Nah, kita bisa membuat terlebih dahulu deskripsi diketahuinya, di mana seperti yang telah kita ketahui, T1-nya itu sama dengan 303,15 Kelvin dan P1-nya 100 kPa atau sama dengan 1 bar, dan P2-nya 500 kPa atau sama dengan 5 bar, dengan P3 500 kPa dengan 5 bar, dan T3-nya 303,15 Kelvin dengan efisiensi irreversible 80%. Dan sebelumnya di soal tidak diketahui nilai R-nya, namun di soal diketahui bahwasanya ia merupakan gas ideal. Maka untuk nilai R gas ideal yaitu 8,314 Joule per mol K. Nah, maka kita bisa mencari nilai CV-nya yaitu 7/2 dikali 8,314 Joule per mol K yaitu 29,099 Joule per mol K, dan nilai CV-nya 5/2 dikali 8,314 Joule per mol K yaitu 20,785 Joule per mol K. Nah, untuk yang ditanya itu ada Q, W, delta U, serta delta H untuk setiap langkah siklus. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita terlebih dahulu membuat grafiknya, di mana grafik yang saya buat itu seperti ini karena pada proses 1 menuju 2 itu tekanannya yang awalnya 1 bar naik menjadi 5 bar dengan proses adiabatis, dan 2 menuju 3 itu dia memiliki tekanan yang konstan namun dengan volume yang menurun.
Lalu 3 menuju 1 dia dia merupakan proses isotermal. Mengapa 1 dan 2 adiabatis? Karena dia lebih curam grafiknya dibandingkan 3 menuju 1. Nah, selanjutnya kita bisa menyelesaikan proses 1 menuju 2 yaitu adiabatis. Nah, sebelum kita mencari Q, W, delta U, serta delta H pada proses 1 menuju 2, terlebih dahulu kita mencari T2, di mana persamaannya dapat dilihat di layar. Mengapa kita menggunakan persamaan ini? Karena pada proses 1 menuju 2 itu merupakan proses adiabatis. Maaf, seharusnya ini T2, namun saya salah tulis menjadi T4. Nah, untuk mencari T2 kita bisa menggunakan persamaan T1 dikali P1 per P2 pangkat 1 dikurang gamma per gamma, dimana nilai gamma ini didapatkan dari CP dibagi CV. Kita masukkan angka T1, P1, dan P2 nya, dan kita perolehlah T2 nya sama dengan 480,13 Kelvin. Nah, karena proses 1 menuju 2 itu merupakan proses adiabatis, maka Q-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita bisa mencari delta H dengan rumus CV dikali delta T. Nah, kita masukkan angka CV dan delta T itu diperoleh dari suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu T2 dikurang T1. Maka diperolehlah delta H-nya 5149,94 Joule per mol. Dan selanjutnya kita bisa mencari delta U-nya, di mana rumusnya CV dikali delta T. Kita masukkan angka CV dan delta T, dan kita perolehlah delta U-nya sebesar 3678,53 Joule per mol. Nah, karena prosesnya adiabatis, maka nilai W-nya itu sama dengan min dari nilai delta U. Maka nilai W-nya sama dengan min 3678,53 Joule per mol. Selanjutnya kita bisa mencari Q, W, delta U, serta delta H untuk proses 2 menuju 3, di mana merupakan proses isobaris. Nah, untuk proses isobaris, Q itu sama dengan delta H, di mana rumus delta H itu CV kali delta T. Kita masukkan angka CV dan delta T-nya, lalu kita perolehlah Q maupun delta H-nya sebesar min 5149,94 Joule per mol. Lalu kita bisa mencari delta U-nya dengan rumus CV dikali delta T. Kita masukkan angka CV dan delta T-nya, lalu kita dapatkanlah delta U-nya min 3678,53 Joule per mol. Lalu kita bisa mencari W-nya dengan persamaan Q dikurang delta U, dimana diperoleh W-nya sebesar min 1471,41 Joule per mol. Lalu kita bisa mencari Q, W, delta U, serta delta H untuk proses 3 menuju 1, yaitu proses isotermal. Untuk proses isotermal, delta H serta delta U bernilai 0, maka kita hanya tinggal mencari W dan Q-nya.
Nah, untuk proses isotermal ini nilai Q sama W itu sama, maka kita bisa langsung mencari Q dan W nya secara bersamaan dengan persamaan min R dikali T ln P2 per P1. Mengapa kita menggunakan persamaan ini? Karena pada soal yang diketahui itu P nya atau tekanannya, lalu kita masukkan nilai R, T, dan P2 serta P1 nya, dan maka didapatkanlah nilai Q maupun W nya, yaitu 4056,41 Joule per mol. Dan untuk keseluruhan prosesnya, untuk Q kita jumlahkan dari proses 1 menuju 2, 2 menuju 3, serta 3 menuju 1, dan didapatkan Q totalnya sebesar min 1093,53 Joule per mol. Untuk nilai W nya kita masukkan nilai W pada proses 1 menuju 2, 2 menuju 3, dan 3 menuju 1, maka didapatkanlah nilai W nya yaitu min 1093,53 Joule per mol, dan delta U nya yaitu 0, serta delta H nya juga 0. Selanjutnya, karena di soal tadi dikatakan efisiensi terhadap irreversible itu 80%, maka nilai kerja yang dilakukan dan panas yang dipindahkan akan berubah. Maka untuk proses 1 menuju 2 pada proses adiabatis itu nilai W nya akan kita bagi dengan 0,8, maka W untuk efisiensi 80% pada proses 1 menuju 2 yaitu proses adiabatis didapatkanlah min 4598,16 Joule per mol. Dan untuk Q nya kita bisa menggunakan persamaan hukum termo 1 yaitu delta U ditambah W, maka didapatkanlah nilai Q nya min 909,63 Joule per mol. Selanjutnya untuk proses 2 menuju 3 yaitu proses isobaris, untuk W nya akan kita bagi juga dengan 0,8 dan diperolehlah nilai W nya min 1839,28 Joule per mol. Dan untuk Q nya diperolehlah min 5517,79 Joule per mol. Dan untuk proses isotermal, kita karena dia proses isotermal, maka nilai W nya akan dikali dengan 0,8 yaitu 0,8 dikali 4056,41 Joule per mol, maka didapatkanlah nilai W untuk proses 2 menuju 3 yaitu 3245,13 Joule per mol. Dan untuk Q nya pada proses 2 menuju 3 diperoleh yaitu 3245,13 Joule per mol. Maka untuk keseluruhan proses irreversible-nya diperoleh Q nya yaitu min 3192,29 Joule per mol, dengan W sama dengan min 3192,29 Joule per mol, dan nilai delta U nya sama dengan 0, atau delta H nya juga sama dengan 0. Sekian dari video saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah serta penampilan slide saya yang masih ada beberapa kata yang salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.